Tuhan. Yusuf dalam perjalanan hidupnya, sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu, dia harus menjalani atau mengalami satu proses yang sangat-sangat tidak mudah, tetapi itu membawa dia, saudara, kepada sesuatu yang luar biasa. Ada juga, saudara, cerita di dalam firman Tuhan tentang satu tokoh lagi, yaitu Ayub. Ayub, saudara, orang yang setia, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, punya harta, saudara, punya berkat yang begitu melimpah. Ternyata, saudara, tidak juga menjamin bahwa orang tersebut tidak mengalami persoalan atau kesulitan dalam hidupnya. Ya, kalau kita belajar juga di dalam perjanjian baru, ada tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam perjanjian baru yang juga mengalami perjalanan hidup yang sangat sulit sekali. Tetapi luar biasa, tokoh-tokoh ini tetap setia kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan sukar, walaupun dalam penderitaan, tetapi mereka tetap setia dalam mengikut Tuhan. Kita lihat Stefanus, saudara, dia sampai dilempari dengan batu hanya karena mau mengikut Tuhan. Dia mati, saudara, dia menderita hanya karena mau setia kepada Tuhan. Ya, ada lagi satu tokoh di dalam firman Tuhan perjanjian baru yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan, yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, tetapi dia tetap setia dalam mengiringi Tuhan. Siapa tokoh tersebut? Ada yang tahu dalam perjanjian baru? Ya, nanti perhatian jika ada yang tahu. Vina, kelihatannya Vina tidak menderita. Bahagia dia. Ada satu tokoh dalam perjanjian baru. Saya kalau baca tokoh ini, saudara, begitu luar biasa. Ya, penderitaannya, kesulitannya, tantangannya, pergumulannya, saudara, luar biasa. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Siapa tokoh tersebut? Tokoh tersebut adalah Paulus. Mari kita lihat, saudara, penderitaan apa yang dialami oleh Paulus. Apakah penderitaan kita sudah pernah seperti Paulus atau tidak? Ya, mari kita lihat di dalam 2 Korintus. Ya, kita 2 Korintus. Kita baca dalam firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal yang ke-11. Apa yang dialami oleh Paulus dalam pelayanannya? Apakah dia menderita ataukah kita lebih menderita dari Paulus? Nanti saudara sendiri yang ada di tempat ini menilainya, atau jemaat yang ada di rumah bisa menilainya. Apakah penderitaan yang saya alami ini lebih besar, lebih berat, lebih sulit, lebih menderita dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus? 2 Korintus pasal 11, ya, mulai ayat yang 23 aja kita baca. Firman Tuhan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Ya, kita lihat ya mulai satu persatu. Lebih sering di dalam penjara. Ya, diderah di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyakit. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah
Luar biasa, saudara. Dalam perjalanan hidupnya, Paulus banyak kali mengalami penderitaan. Dia seringkali didera, dia seringkali disesat, dia dilempari dengan batu, dia kelaparan, dia dahaga karena firman Tuhan. Ya, dia dimusuhi oleh orang-orang, dan semuanya, saudara, kata firman Tuhan, dia lakukan untuk memelihara jemaat-jemaat. Komitmennya terhadap pelayanan, komitmennya terhadap kesetiaan dalam mengikut Tuhan begitu luar biasa sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak Tuhan hanya menderita sedikit saja, sudah tidak mau lagi mengikut Tuhan. Hanya mengalami pergumulan kecil saja, sudah tidak mau lagi setia kepada Tuhan. Ada persoalan yang dialami, saudara, mungkin belum sebanding, belum separuh yang dialami oleh Rasul Paulus yang begitu setia, yang tetap percaya kepada Tuhan, walaupun saudara didera, mengalami kelaparan, dilempari dengan batu, dimusuhi, dan tidak menyebut lagi banyak kesusahan yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Luar biasa, saudara kasih Tuhan. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya berkata, Tuhan, seringkali hanya masalah kecil saja saya mulai kecewa. Seringkali mulai masalah kecil saja saya mulai bersungut-sungut. Tapi ada satu pribadi hari ini yang menguatkan saya, yang memotivasi saya, supaya saya semakin giat, semakin setia. Karena apa yang saya alami hari-hari ini belum sebanding dengan apa yang dialami, yang diceritakan oleh tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan. Maka dalam kitab Ibrani dikatakan, dalam pergumulan kita belum sampai menumpahkan darah, belum sampai ada darah tertumpah, dibandingkan dengan Kristus Yesus yang rela mati, menderita hanya karena dia mengasihi dan mau menebus dosa kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang Tuhan berkati, baik yang ada di tempat ini, yang sedang menyaksikan, yang sedang beribadah bersama-sama di rumah, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Komitmennya kepada Tuhan tidak berubah, walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam tantangan, walaupun situasi kondisi hidup tidak seperti apa yang dia pernah bayangkan dan pikirkan, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Mari kita mengikuti teladan dari Rasul Paulus ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang akan jadi perenungan kita pada hari ini, ya, terdapat di dalam 2 Korintus pasal 12. Kita akan lihat. Kalau tadi saudara saya hanya menjelaskan, hanya mau mempertegas atau memperjelas pergumulan apa, penderitaan apa, kesulitan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi akan jadi perenungan kita, saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 12 mulai ayat yang ke-7. Ya, 2 Korintus pasal 12 mulai ayat yang ke-7. Firman Tuhan demikian. Ya, ini salah satu pergumulan juga dari Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus,
aku lemah, maka aku kuat. Wah, luar biasa saudara. Karena itu katanya aku senang, aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Dia rela, dia senang, dia susah, dia menderita asalkan semuanya itu karena Tuhan Yesus. Dia rela, dia senang, dia menderita asalkan itu karena Kristus. Dia senang, dia bahagia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat saudara dalam firman Tuhan ini yang dikatakan oleh Paulus yang sering menggocok dia. Ya, kata menggocok ini saudara dari teks asli itu artinya memukul terus menerus. Ya, ini kata menggocok, jadi artinya memukul terus menerus. Jadi ada sesuatu, ya, utusan iblis katanya yang terus memukul dia terus menerus, dan Paulus menyebut itu sebagai duri di dalam daging. Ada di sini yang pernah tertusuk duri? Ya, ada di sini enggak yang pernah tertusuk duri? Anak muda pernah enggak tertusuk duri? Sakit enggak kira-kira? Sakit kan? Sakit sekali kalau tertusuk duri, saudara. Dan Paulus mengatakan bahwa ada duri di dalam daging yang dia katakan sering menggocok dia. Kata menggocok artinya sering memukul dia terus menerus. Apa saudara arti dari duri dalam daging ini? Ya, duri dalam daging ini sesuatu kalau diartikan berbicara tentang penderitaan atau bicara tentang kesakitan yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi duri dalam daging ini bicara tentang penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Duri dalam daging ini bicara tentang satu kesakitan yang luar biasa. Memang Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dan duri dalam daging ini memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Ya, ada tokoh-tokoh saudara teolog-teolog yang memberikan arti tersendiri saudara dari duri dalam daging ini. Calvin contoh saudara, John Calvin, dia mengartikan saudara duri dalam daging ini adalah pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Paulus untuk melatih imannya. Jadi bagi Calvin saudara, duri dalam daging ini berbicara tentang semua pencobaan-pencobaan, semua cobaan-cobaan yang dialami oleh Paulus dan diizinkan oleh Tuhan untuk melatih imannya. Ada juga saudara dan penafsiran dari salah satu tokoh yaitu Adam Clark. Adam Clark saudara menafsirkan duri dalam daging ini adalah semua bentuk perlawanan terhadap pelayanan Paulus dimanapun dia melayani. Ya, jadi saudara bagi Adam Clark ini duri dalam daging yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah perlawanan-perlawanan. Ketika dia melayani di tempat ini dia dilawan. Ketika dia pergi melayani di kota ini dia dilawan, dia ditentang. Ketika dia pergi penginjilan di kota A dia ditentang. Maka bagi Adam Clark saudara, duri dalam daging ini bicara tentang perlawanan-perlawanan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia pergi dalam pekabaran Injil. Ada lagi saudara, satu teolog saudara Craig Kennel yang mengatakan duri dalam daging ini ya berbicara tentang penganiayaan yang terus-menerus dialami oleh Paulus. Ya, kalau Calvin mengatakan bahwa itu adalah pencobaan-pencobaan, dan Clark mengatakan bahwa itu adalah perlawanan-perlawanan. Jadi ketika Paulus menulis duri dalam daging, menurut Calvin itu adalah pencobaan-pencobaan yang dialami. Menurut Renkers, menurut Clark saudara, bahwa itu adalah perlawanan terhadap pelayanannya. Dan menurut Kendall saudara, duri dalam daging ini bicara tentang penganiayaan yang terus-menerus dialami oleh Paulus. Jadi Paulus menulis saudara, duri dalam daging itu bicara tentang penganiayaan yang dialami. Tetapi saudara, banyak teolog saudara, banyak pakar teologi yang menyatakan bahwa duri dalam daging ini berbicara tentang penyakit atau kelemahan fisik yang dialami oleh Rasul Paulus terus-menerus tidak disembuhkan sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Itu duri dalam daging. Dan banyak orang saudara yang lebih setuju dengan pandangan dari banyak teologi yang menyatakan bahwa duri dalam daging
yang dialami oleh Rasul Paulus yang tidak terselesaikan, kelemahan fisik yang dialami terus-menerus yang tidak terselesaikan, penyakit yang tidak tersembuhkan sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Jadi apa saudara yang dikasih Tuhan, kita simpulkan hari ini saudara, bahwa duri dalam daging ini bicara tentang satu kesakitan yang luar biasa, satu penderitaan yang luar biasa, sampai Paulus berkata 3 kali sehari aku berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengeluarkan, mencabut duri dalam daging yang selalu menggocok, yang selalu memukul dia terus-menerus, membuat dia susah, membuat dia menderita, membuat saudara dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Ya, tapi luar biasa saudara, apa yang kita baca firman Tuhan tadi, tapi Tuhan memberikan jawaban yang tidak sesuai mungkin dengan apa yang dia harapkan. Tuhan memberikan jawaban susah tidak mungkin seperti apa yang dia pikirkan. Tetapi saya senang sekali ketika membaca bagian terakhir tadi, Paulus mengatakan, aku senang, aku rela biar disiksa, dianiaya, menderita, asalkan itu semua karena Kristus dia rela menderita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar hari ini saudara, duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Dia hamba Tuhan, dia setia, dia komitmen melayani saudara. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan, dia mengalami satu kesakitan yang luar biasa? Ini mungkin yang jadi pertanyaan kepada kita. Kenapa Tuhan tidak bela dia? Kenapa Tuhan izinkan dia mengalami hal itu? Atau mungkin jadi pertanyaan juga bagi kita, Tuhan, kenapa saya mengalami hal ini? Saya sudah setia melayani, saya sudah setia mengikut Tuhan, saya sudah memberi diri untuk Tuhan, tapi kenapa saya mengalami persoalan, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami sakit yang mungkin tidak sembuh sampai hari ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar hari ini sudah beberapa hal mengenai firman Tuhan. Saya melihat yang pertama, Rasul Paulus orang benar, walaupun dulu dia orang yang tidak benar. Ya, dia memimpin saudara orang-orang untuk menghabisi orang-orang Kristen pada saat itu. Tapi ketika dia bertobat saudara, dia terjadi perubahan yang luar biasa. Dia setia, dia komitmen, dia taat saudara. Tapi dari firman Tuhan ini mau diajarkan kepada kita, duri dalam daging ini, kesulitan, penderitaan, penganiayaan, sakit, penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus mengajarkan kepada kita apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya melihat yang pertama, tidak semua penderitaan, tidak semua sakit penyakit, tidak semua pergumulan kesulitan adalah akibat dari dosa. Itu yang pertama. Sekali lagi saudara, dari pengalaman Paulus ini saya mendapati bahwa tidak semua penderitaan, tidak semua sakit penyakit, tidak semua kesulitan hidup adalah akibat dari dosa. Ya, karena seringkali saudara kita menemukan ketika ada orang saudara yang mengalami kesulitan, cenderung kita menghakimi, kamu berbuat dosa, kamu harus bertobat. Memang ada saudara ya, ada persoalan penyakit yang diizinkan oleh Tuhan, memang teguran dari Tuhan supaya kita sadar. Tetapi hari ini kita belajar bahwa tidak semua sakit penyakit, tidak semua penderitaan, kesulitan yang kita alami adalah akibat dari dosa kita. Paulus adalah contohnya seorang yang setia, seorang yang begitu giat melayani Tuhan. Dia begitu sudah punya tekad yang luar biasa, memberi diri dalam melayani Tuhan. Tetapi dia diizinkan oleh Tuhan saudara untuk mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit yang tidak terselesaikan dan tidak tersembuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua pergumulan, penderitaan akibat dari dosa kita. Memang saudara, kalau kita bicara tentang sakit, ya bisa saja saudara ada yang memang datangnya dari Tuhan. Ya, Tuhan izinkan supaya kita bertobat. Tetapi ada juga penyakit yang datangnya dari Tuhan, Tuhan izinkan supaya Tuhan dipermuliakan. Ada di Yohanes 9, orang bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapakah yang salah? Apakah anak ini? Apakah orang tuanya? Sehingga anak ini dilahirkan buta.
Jadi apa Tuhan berkata? Bukan anak ini, bukan orang tuanya, tetapi melalui anak ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Memang saudara kasih Tuhan, ada saatnya kita mengalami sesuatu Tuhan izinkan supaya Tuhan dipermuliakan. Ada juga memang saudara kita mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit saudara, akibat dari dosa kita, akibat dari perbuatan kita menentang Tuhan, tidak taat pada perintah Tuhan. Maka ini Tuhan izinkan supaya kita sadar, supaya kita bertobat. Tapi tidak semua saudara penyakit penderitaan yang kita alami diakibatkan karena dosa. Ada juga saudara orang sakit ya karena hukum alam. Ya, sudah tahu-tahu hujan dia main hujan, dia sakit. Kalau itu saudara hanya hukum alam. Ada juga orang sakit saudara karena terlalu banyak makan daging. Nah, jangan salahkan Tuhan. Kalau tekanan naik saudara, darah tinggi naik, jangan bilang wah ini saudara lagi diuji. Itu salah sendiri. Ya kan, sudah tahu tekanan darah saudara tinggi, memakan makanan-makanan yang seperti itu. Ya, ada penyakit ya karena kesalahan sendiri. Ya, nah kalau itu saudara harus cepat-cepat sadar berubah. Ya, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita supaya kita juga tidak terlalu cenderung menghakimi seseorang ketika terjadi sesuatu. Jangan langsung kita katakan, oh itu karena dosa, oh itu karena dia tidak taat. Karena ada juga seperti Paulus, Tuhan izinkan mengalami penderitaan, mengalami duri dalam dagingnya, sesuatu yang terus menggocor dia, memukul dia terus-menerus, tiada henti, tidak terselesaikan saudara, tidak tersembuhkan. Tetapi saudara kasih Tuhan, Paulus tetap setia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam persoalan seperti ini, dalam penderitaan? Kita lihat saudara di ayat yang ke-8, ini yang harus kita lakukan. Kalau kita diizinkan oleh Tuhan ya mengalami persoalan, pergumulan, maka kita belajar dari Paulus juga. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, katanya apa? Sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dalam kesulitan, maka Paulus mengajarkan berseru kepada Tuhan. Nah, artinya berdoa. Kalau kita berseru ini saudara berteriak, ya, bukan hanya Tuhan tolong, tapi berteriak Tuhan tolong. Dia berseru 3 kali sehari, dia berseru supaya Tuhan tolong keluarkan duri dalam daging yang mengganggu dia. Ini pelajaran bagi kita ketika ada persoalan, pergumulan, tantangan, bahkan penderitaan saudara yang diizinkan oleh Tuhan, maka rahasia Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita berseru atau berdoa kepada Tuhan. Itu solusinya. Berseru dan berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan cari-cari orang pintar. Minggu lalu kan kita sudah bahas kenapa dukun disebut orang pintar. Ya, karena orang yang datang kepada dia orang bodoh. Makanya dia disebut orang pintar. Orang pintar tidak akan datang kepada dukun. Jadi dukun disebut orang pintar karena orang yang datang kepada dia orang bodoh. Jangan cari seperti itu saudara, ya. Tetapi berseru pada Tuhan. Paulus 3 kali berseru pada Tuhan, tetapi kita melihat lagi saudara, apa jawaban Tuhan? 3 kali dia berseru pada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan jawaban mungkin tidak sesuai dengan apa yang pernah dia pikirkan. Tuhan menjawab seperti ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita kecewa tidak kira-kira seperti itu, sudah setia melayani Tuhan, ya, memberi diri untuk Tuhan, ya, memberi diri untuk melayani. Ketika kita berdoa mengalami pergumulan, mengalami penganiayaan, mengalami siksaan, mengalami sakit penyakit, Tuhan bilang cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Justru dalam sakit penyakit itulah kuasa-Ku menjadi sempurna. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apa, kenapa, apa artinya pernyataan Tuhan ini? Ya,
Kalau tadi yang pertama, tidak semua penderitaan sakit penyakit adalah akibat dari dosa. Tetapi ketika kita mengalami hal ini, kita harus berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab Paulus, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Apa artinya, saudara? Yang kedua, mari kita lihat apa artinya. Ya, yang kedua, kalau tadi tidak semua sakit penyakit penderitaan akibat dosa. Yang kedua, saya melihat dari firman Tuhan ini, tidak semua doa orang percaya akan dijawab ya oleh Tuhan. Ya, itu lagi, saudara. Yang kedua, sekali lagi, tidak semua doa orang percaya akan dijawab ya oleh Tuhan. Ada saat-saat tertentu Tuhan menjawab tidak. Ada saat-saat tertentu Tuhan menjawab tunggu. Bahkan ada kemungkinan juga Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Menjadikan enggak? Menjadikan, saudara. Mungkin kita protes seperti yang saya sampaikan tadi. Tuhan, saya sudah bertobat. Tuhan, saya sudah percaya. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan menjawab seperti itu? Ya, luar biasa, saudara. Orang benar, orang yang setia, diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan hanya menjawab, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan Tuhan tidak sanggup untuk menolong kita, bukan Tuhan tidak sanggup untuk mengadakan mukjizat saudara ketika kita berseru. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun jawaban Tuhan bagi kita, itu pasti yang terbaik bagi kita semua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang berkata, Pak Pendeta, sampai hari ini doa saya belum dijawab oleh Tuhan, saya bilang itu bohong. Karena tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Karena ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab tidak, itu sudah jawaban doa dari Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan saya minta ini, Tuhan bilang tunggu, itu sudah jawaban. Tuhan saya mau pesawat, Tuhan bilang tidak, ya itu sudah jawaban. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada doa yang tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Semua doa, semua seruan kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi ingat, tidak semua doa orang benar, tidak semua doa orang percaya akan dijawab ya oleh Tuhan. Ya, dan semua akan dijawab ya oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan belum menjawab ya atas doa kita, kalau Tuhan belum selesai menjawab iya atas doa kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah, Tuhan sedang memproses sesuatu yang lebih indah. Tuhan sedang punya maksud yang lain. Tuhan mungkin menyediakan berkat yang lain. Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya pun berpikir seperti ini. Kalau seandainya semua doa ini saya, pemikiran saya, kalau seandainya semua doa langsung dijawab ya oleh Tuhan, mungkin tidak perlu ada lagi rumah sakit di dunia ini. Betul tak? Ya kalau kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya, langsung sembuh. Ya, ya kalau seandainya seperti itu, ya kalau mungkin seandainya semua doa dijawab ya oleh Tuhan, tidak ada lagi penderitaan. Kalau semua langsung dijawab ya oleh Tuhan, ya tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesulitan. Tapi di mana kita bisa membuktikan kesetiaan, kedewasaan iman kita kepada Tuhan? Hanya melalui penderitaan. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada seorang datang konseling kepada seorang pendeta, dan dia berkata, Pak Pendeta, doakan saya supaya saya kuat, saya memiliki iman, supaya teguh saya di hadapan Tuhan. Pak Pendeta berkata, mari kita berdoa hari ini. Apa doanya Pak Pendeta? Tuhan berkati dan berikan pergumulan yang berat buat anak ini, berikan dia kesulitan, berikan dia tantangan. Anak ini protes, Pak Pendeta, saya berdoa supaya Pak Pendeta kuatkan saya. Pak Pendeta bilang, bagaimana kamu membuktikan kamu kuat imanmu kepada Tuhan? Hanya kalau tidak melalui tantangan dan penderitaan. Hanya melalui tantangan, hanya melalui penderitaan. Tapi kita lihat Paulus, walaupun dikatakan cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, dia mengatakan dia tetap setia, dia tidak saudara menolak, dia tidak kecewa, dia tidak bersungut-sungut, tetapi justru dia rela, dia menderita, dia siap menderita, dia rela menderita
dia siap untuk melakukan semuanya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang kurang dari Paulus? Apakah dia kurang setia? Apakah dia kurang berdoa? Apakah dia komitmennya masih kurang sehingga akhirnya saudara Tuhan menjawab seperti itu? Nah, mari kita lihat yang ketiga. Kenapa Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu? Kita mungkin sudah berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berkati saya, tetapi Tuhan yang menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kita melihat saudara, apa maksud ketika Tuhan tidak menjawab ya terhadap doa kita? Yang ketiga, saudara, dari firman Tuhan ini kita lihat supaya kita tidak meninggikan diri atau supaya kita tidak sombong. Ya, yang pertama saudara, apa kata firman Tuhan yang kita belajar hari ini? Tidak semua persoalan pergumulan dan penderitaan itu akibat dari dosa. Yang kedua kita belajar, tidak semua doa orang percaya akan dijawab ya oleh Tuhan. Dan kenapa Tuhan tidak menjawab ya? Kenapa Tuhan hanya menjawab tunggu? Kenapa Tuhan hanya menjawab cukuplah kasih karunia-Mu bagimu? Kenapa Tuhan hanya menjawab tidak terhadap doa kita? Yang ketiga yang terakhir, supaya kita tidak meninggikan diri, supaya kita tidak sombong. Itu yang Paulus katakan. Supaya aku tidak meninggikan diri, maka Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidupku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus berkati, ya, ingat bahwa seringkali Tuhan belum mengizinkan atau Tuhan belum menjawab ya terhadap doa kita karena Tuhan melihat ada potensi kesombongan di dalam diri kita sehingga Tuhan belum menjawab. Ya, seringkali hal itu atau ada maksud Tuhan yang lain. Tuhan belum memberikan apa yang kita minta, Tuhan belum memberikan apa yang kita gumuli, karena Tuhan punya maksud yang lain. Kalau dalam teks ini, dalam konteks ini, saudara Paulus mengatakan supaya aku tidak meninggikan diri, supaya aku tidak sombong. Tetapi saudara kasih Tuhan, lewat semuanya ini akan membuat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita, kalau ada sesuatu yang kita minta pada Tuhan, kita bisa introspeksi. Jangan-jangan saya bisa jadi sombong ketika Tuhan berikan ini. Atau kita juga bisa melihat pada yang lain, jangan-jangan ada maksud Tuhan yang lain bagi kita semua. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita jadi orang yang sombong, karena Tuhan menentang orang congkak. Tuhan membenci orang yang sombong, tapi Dia mengasihi orang yang rendah hati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar hari ini, apapun yang terjadi, dan kita belajar dari Rasul Paulus. Dia begitu luar biasa. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami tantangan, dia mengalami kesulitan dalam hidupnya, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ini satu pelajaran berharga dan berarti bagi kita semua. Apapun tantangan pergumulan kita, ingat tetap setia kepada Tuhan. Jangan mundur dari hadapan Tuhan. Tetap pada komitmen kita untuk setia kepada Tuhan.